Hi vlog, welcome to my guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Irfan Faruqi, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, apa itu bisnis. Yang kedua, mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis. Yang ketiga, apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi. Yang keempat, apa saja komponen-komponen penting di dalam bisnis. Yang kelima, apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia. Yang keenam, sebutkan satu proses bisnis dan coba jelaskan bagaimana proses bisnisnya berjalan. Oke, let's start. Apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen. Mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis? Menganalisa suatu bisnis sangat penting agar kita dapat mengevaluasi bentuk-bentuk permasalahan apa saja yang bisa muncul pada bisnis tersebut. Apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan logika mengenai bagaimana suatu tugas bisnis tertentu dikerjakan, serta mewakili cara unik suatu organisasi dalam mengkoordinasikan pekerjaan informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Sistem informasi mengotomatisasi bagian-bagian dari proses bisnis, serta mereka dapat membantu perusahaan merancang ulang dan memperlancar proses-proses ini. Apa saja komponen-komponen penting di dalam bisnis? Yang pertama yaitu sistem. Ini yang harus lebih utama. Adanya sistem yang owner tidak terkait dalam sistem tersebut, seperti A. Sistem marketing. Anda harus mempunyai tim marketing yang tanpa Anda setting tim marketing yang sudah ahli atau undang trainer untuk membuat sistem sales lebih dahsyat. Yang B. Sistem kontrol. Anda pegang kontrolnya, mulai dari keuangannya, produksi, yang hanya Anda terima berupa laporan-laporan. Yang C. Sistem SDM. Buat sistem atau kriteria dalam sistem rekrut Anda, agar SDM mempunyai keterampilan yang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi harus ada dalam bisnis. Teknologi seperti apa yang harus ada? A. Mudah. Teknologi yang mendukung dalam bisnis haruslah mudah. Jangan sampai teknologi membuat Anda susah. Ini akan menjadi penghambat dalam bisnis Anda. B. Cepat. Selain mudah, harus cepat, sehingga proses kerja akan lebih efisien dalam waktu singkat. C. Akurat. Selain mudah dan cepat, harus juga akurat. Tiga. Manusia. Inilah yang paling penting, karena dalam sistem dan teknologi, manusialah yang menjalaninya. Ada tiga yang harus ada di dalam orang yang akan Anda rekrut tersebut, seperti A. Passion, semangat, bergairah, ini yang harus ada. Semangat kerja yang harus ada dalam bisnis tersebut. B. Integrity, ini harus lebih ditonjolkan. Integrity atau kepercayaan, bagaimana kalau orang tersebut tidak jujur? Harus mempunyai integrity. C. Skill, pengetahuan yang luas, ini juga perlu. Apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Dampak COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama ekonomi.
Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi di tahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3%. Karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun, pada tahun 2021, inflasi diyakini kembali ke level normal, yakni 2,8%. Adapun pertumbuhan belanja pemerintah diproyeksi bakal menguat dengan besarnya paket stimulus fiskal yang digelontorkan dalam meredam dampak virus corona. Di tengah penurunan tajam pertumbuhan dan perdagangan global, ekspor dan impor Indonesia diperkirakan akan untuk kedua kalinya tahun ini. Traveloka. Traveloka merupakan bisnis sharing ekonomi. Sharing ekonomi adalah sebuah bisnis dengan konsep ekonomi berbagi dalam hal sumber daya baik manusia maupun modal, termasuk ide, produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi barang dan jasa oleh orang-orang atau organisasi yang berbeda-beda. Sharing ekonomi atau ekonomi berbagi menjadi sangat populer belakangan ini. Sharing ekonomi mengacu pada aktivitas berbagi di dalam komunitas atas akses barang dan jasa, dikoordinasi melalui komunitas berbasis online. Layanan yang terdapat pada Traveloka, yang pertama e-product dan e-service, yang kedua e-procurement, yang ketiga e-marketing, yang keempat e-contracting, yang kelima e-distribution, yang keenam e-payment, yang ketujuh CRM atau Customer Relationship Management. Sekian video kali ini dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.